Kami akan terus menyuarakan mengenai status atau gelar doktor dari KRMT Roy Suryo hingga ada keputusan tetap ya yang adil. Ingat, yang adil bagi dunia pendidikan, yang merata bagi semua orang, bagi semua mahasiswa untuk mentaati peraturan yang berlaku. Peraturan rektor yang telah dibuat harus ditegakkan, bukan pandang bulu ataupun karena ada kedekatan atau kelompok-kelompok tertentu. Itu akan kami suarakan terus. Bagaimana suara kami? Mari kita simak setelah ini. Roy Suryo adalah salah satu dari tokoh publik yang disorot berbagai media massa dan berbagai platform media-media sosial. Wajahnya dan ucapan-ucapannya terus-menerus ada di media-media tersebut. Banyak sekali dan menjadi perhatian publik yang sungguh intens ya. Artinya semua masyarakat akan melihat apa tingkah laku yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Nah, jika saja status gelar Dr. Roy Suryo ini diloloskan dan dibiarkan, maka masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan itu adalah seperti dunia entertain, yaitu bisa saja lolos daripada peraturan yang sudah ditetapkan. Bayangkan, peraturan rektor sudah 2 yang dibuat oleh Profesor Komarudin, Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang saat ini masih menjabat sebagai rektor juga di Universitas Negeri Jakarta, bisa dikangkangi. Artinya, apalagi nanti peraturan-peraturan yang sudah lama ataupun hal-hal yang lain. Artinya mahasiswa-mahasiswa, generasi muda menganggap dunia pendidikan itu hanyalah dunia entertain. Sepanjang bisa menjadi tokoh, sepanjang memiliki kedekatan dengan orang-orang tertentu, bisa saja meloloskan diri dari jeratan-jeratan aturan. Sementara orang-orang yang bukan tokoh ataupun bukan orang siapa-siapa, itu bahkan kita lihat untuk masuk perguruan tinggi negeri saja ada yang sudah lolos sebanyak 60.000 mahasiswa, calon mahasiswa mengundurkan diri padahal sudah lulus dengan bersusah payah. Kenapa? Karena tidak punya uang untuk bayar UKT tersebut. Nah, ini kan contoh buruk apabila status dari Roy Suryo yang dengan gampangnya ya setelah terjerat masalah yaitu peraturan rektor, salah satunya yang terakhir atau terupdate pada saat itu adalah peraturan rektor nomor 5 tahun 2022, itu dengan tegas mengatakan semua mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta gugur status mahasiswanya apabila terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan. Dan pada Mei 2023 ketika Roy Suryo masih mahasiswa, itu ada ketentuan yang jelas inkrah dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya, itu menyatakan bahwa Roy Suryo itu bandingnya ditolak dalam arti ketetapan pidana Roy Suryo itu sudah inkrah. Nah, seharusnya peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 tersebut yang ditandatangani oleh Profesor Komarudin yang saat ini adalah masih menjabat rektor UNJ, itu seharusnya sudah drop out di Mei 2023. Namun sampai sekarang kasus ini diloloskan saja dan belum ada suara kencang daripada rektor untuk memutuskan. Nah, oleh karena itu kami sudah berkirim surat dan sudah beraudiensi juga dengan pihak rektorat dan juga kami sudah membuat laporan kepada pihak Inspektorat Dikti dan ini sudah sedang dalam proses follow up dan sudah dalam penyidikan ataupun ya penelusuran. Ini kita tunggu saja ya. Dalam beberapa hari ke depan akan ada hasilnya. Namun kita kawal terus agar ini tidak masuk angin. Karena kelihayan Roy Suryo ini luar biasa ya. Seorang tokoh yang lihai. Nah, itu sudah bisa kita lihat lah ya. Dalam arti kelihayan ini bisa positif, bisa negatif ya. Yang pasti lihai ya. Nah, kalau kita lihat lagi ada teman-teman itu bersuara sudah masukkan gugatan ke PT UN ya. Tata Usaha Negara terhadap Universitas Negeri Jakarta. Itu yang kami dengar ya, nanti kita pastikan lagi dalam video berikutnya ya, setelah kami mendapat konfirmasi nantinya terkait nomor laporannya ya, apakah
Petun di mana ya, nanti akan kami informasi lagi ya. Yang pasti teman itu mengatakan ya, beberapa teman ya sedang kemarin itu mengatakan sedang menginput ya, mungkin secara online kali ya, gugatannya ke Petun terkait permasalahan UNJ kenapa bisa meloloskan Roy Suryo ini. Ini sudah masalah publik ya. Kami akan terus mengkawal karena ini adalah wajah pendidikan kita. Kami berharap Menteri Dikti Saintek Profesor Brian ini harusnya ada atensi yang tegas ya untuk menyatakan bahwa ini peraturan ada dan ini ada kejadian, seharusnya mengikuti peraturan tersebut sudah drop out ya Mas Roy Suryonya. Maka dengan demikian seharusnya dicopot itu gelar ya, gelar doktornya dicopot. Nah, Wamen Profesor Stella juga kami berharap ya ini didengar ya, ada atensi. Nah, teman-teman tolong diviralkan kepada Profesor Brian ataupun Profesor Stella yang mungkin belum mendengar, karena laporan kami terbatas pada inspektorat masih ya, bisa saja nanti naik lagi ke atas ya, karena kami akan terus bersuara. Ini wajah pendidikan, bukan urusan pribadi ya, wajah pendidikan Indonesia tercoreng apabila ada kasus seperti ini. Bisa-bisanya seseorang mahasiswa melanggar aturan, bernegosiasi, yang kata dalam audiensi kami ya, ada negosiasi di sana bahwa diloloskan karena aturan A, B, C, D yang nggak jelas ya. Kemudian dengan mengatakan bahwa sudah kapok, Mas Roy Suryo mengatakan dia kapok, tidak mengulangi. Kok bisa ya dengan hanya mengatakan kapok ke level prodi, kaprodi ya, ketua program studi ya, itu bisa akhirnya ditutupi ini kasus. Nah, padahal ini adalah harusnya diskresi dari rektor, karena peraturan rektor ya. Rektor lah yang harus membuat keputusan seharusnya. Dan itu harusnya di 2023 dengan alasan tertentu yang memang ada di sana rasa keadilan bagi seluruh mahasiswa. Bukan hanya sebuah kelompok atau seseorang ya. Keadilan itu bagi seluruh mahasiswa. Karena aturan itu ditegakkan. Buktinya banyak juga mahasiswa itu drop out karena ada yang karena IP-nya, ada yang karena yang paling banyak di S3 itu ya masa kuliahnya melewati batas, yaitu 7 tahun kan, melewati batas maka drop out. Nah, ini kenapa ya? Ada juga di sana status mahasiswa itu harusnya drop out, telah melakukan pelanggaran pidana yang berkekuatan hukum tetap, kok bisa diloloskan? Nah, ini yang menjadi konsen kami. Kami tidak mempermasalahkan atraksi Roy Suryo setelah itu menunjukkan ijazahnya. Itu nggak penting bagi kami. Kami yang penting adalah proses perkuliahan itu ya. Ijazah itu adalah dampaknya, ujung dari kalau proses perkuliahan itu benar dan sesuai semuanya dilampaui, maka akan memperoleh ijazah. Kalau proses itu tidak sesuai, maka ijazah pun tidak boleh harusnya dikeluarkan. Kalaupun sudah terlanjur dikeluarkan, bisa namanya dicabut, dicopot, atau didiskualifikasi karena ada aturan yang sebelumnya telah dilanggar. Itu saja ya, sampai ketemu dan semoga bisa berakal sehat semua. Bangsa kita ini semakin berpikirnya kritis tetapi tetap dalam koridor yang normal ya, maksudnya ya kita ini harus memiliki etika, integritas, attitude. Itulah peradaban dalam pendidikan ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam akal sehat buat seluruh bangsa Indonesia.